lies about. I know what you. Baik, selamat pagi. Kita hari ini bertemu kembali ya dalam mata kuliah dokumentasi keperawatan. Dan hari ini kita akan membahas mengenai model pendokumentasian asuhan keperawatan. Sebelumnya Anda sudah masuk dan membahas terkait dengan apa itu definisi dari dokumentasi keperawatan ya, manfaat, tujuan dari dokumentasi keperawatan. Sekarang kita akan coba melihat satu persatu bentuk ataupun model dari pendokumentasian asuhan keperawatan ini ya. Baik, kita coba lihat yang pertama ya. Nah, jadi yang pertama ini adalah catatan berorientasi pada sumber ya. Jadi nanti kita akan bahas sekitar 6 model dari dokumentasi keperawatan. Yang pertama adalah catatan yang berorientasi pada sumber atau disebut juga dengan source oriented record ya, kalau disingkat itu menjadi SOR ya. Nah, di sini kita bisa melihat catatan dasar disiplin. Jadi di dalam source oriented record ini, di dalam proses pendokumentasian itu kan ketika kita bekerja di rumah sakit, tenaga profesional itu bukan hanya perawat, tetapi ada dokter, ada fisioterapis ya, ada berbagai macam tenaga profesi lainnya. Nah, di dalam catatan berorientasi pada sumber ini, seluruh daripada tenaga profesi itu bisa mengembangkan di dalam proses pendokumentasian tersebut ya. Jadi dokter, perawat, fisioterapis itu bisa masuk di sini tersebut, sehingga disiplin ilmu memiliki catatannya masing-masing dan dia bisa dicatat di dalam proses pendokumentasian. Nah, sekarang kita coba melihat 5 komponen dari source oriented record ini ya. Yang pertama itu adalah lembar penerimaan berisi biodata. Jadi adanya biodata dari pasien ya. Biodata pasien, kemudian juga lembar instruksi dokter di situ ada ya. Kemudian ada juga lembar riwayat medis, kemudian catatan perawat sampai dengan catatan dan laporan khusus. Nah, kita coba akan membahas satu persatu ini. Satu persatu akan dibahas. Ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya format dari source oriented record ini ya. Yang pertama itu ada tanggal ya, kemudian ada waktu. Nah, yang dimaksud di dalam source oriented record ini, jadi di dalam model pendokumentasian itu ada lembar khusus, ada format yang memang khusus nanti diisi oleh perawat, ada format nanti yang khusus bisa diisi oleh dokter, dan di sini ada yang diisi oleh fisioterapis. Nah, kalau kita mau melihat apa saja yang diisi oleh perawat, itu tidak lepas dari proses keperawatan. Ya, tidak lepas dari proses keperawatan. Jadi ada pengkajian, kemudian identifikasi masalah, ya. Nanti ketemu juga dengan perlunya adanya intervensi. Nah, intervensi yang dimaksud dengan identifikasi masalah itu nanti di situ ada diagnosa masalahnya apa, ya. Kemudian pada bagian dokter di sini meliputi observasi keadaan pasien, ya, evaluasi, kemudian identifikasi masalah baru, ya, termasuk pengobatan, yang semuanya nanti harus ditandatangani, baik itu tanda tangan perawat, tanda tangan dokter, dan ditandatangan fisioterapis. Nah, karena Anda ini sudah berdinas di rumah sakit, Anda mungkin tidak terlalu sulit untuk membayangkan apa isi dari bagaimana proses dari pendokumentasian, karena Anda pasti sudah melihat status pasien. Sudah melihat? Boleh nggak sekarang kalian pegang status pasien? Boleh ya. Tapi memang di beberapa rumah sakit yang sudah terakreditasi, yaitu memang mahasiswa itu tidak boleh membuka. Ya, tapi di beberapa rumah sakit juga boleh saja untuk melihat. Nah,
Jadi di dalam proses pendokumentasian itu kan Anda bisa melihat ya perjalanan dari pasien itu tadi, mulai dari dia masuk rumah sakit ya di IGD, dia dapat tindakan perawatan apa, kemudian nanti ketika dia dirawat dia instruksi dokternya apa, lalu setelah itu perawat itu apa, proses pendokumentasiannya Anda pasti sudah memiliki bayangan, ya enggak? Nah, jadi ketika kita di sini membahas tentang dokumentasi keperawatan, ya, Anda sudah memahami, oh, kalau dia bentuknya ini source oriented record, artinya semua tenaga profesi itu memiliki tempat yang sama untuk bisa menuliskan hasil untuk pendokumentasian. Nah, itu kelebihan dari source oriented record. Ya, kita coba melihat lainnya lagi, ya. Nah, sekarang kita coba lihat keuntungannya. Nah, keuntungannya menyajikan data berurutan. Menyajikan data berurutan itu artinya berdasarkan sumber keprofesionalan, ya. Tadi kan ada dokter, kemudian ada perawat, kemudian ada fisioterapis, sehingga data itu berurutan akan disajikan. Kemudian yang kedua, memudahkan perawat secara bebas menentukan bagaimana akan didokumentasikan, karena sudah punya tempatnya masing-masing, sehingga perawat itu bisa mendokumentasikan sesuai dengan apa yang dikerjakan kepada pasien, karena sudah ada tempatnya. Format dapat menyederhanakan proses pendokumentasian masalah, sehingga format yang ada itu bisa lebih sederhana. Jadi dalam satu format itu ada format untuk dokter, ada format untuk perawat, ada juga format untuk fisioterapis atau tenaga yang lainnya. Misalnya ada, kan kita itu kan ada ahli gizi ya juga, nah di situ jadi banyak format. Nah, tetapi ada kerugiannya ya, potensial terjadinya pengumpulan data yang refragmentasi karena tidak berdasarkan urutan waktu. Jadi refragmentasi itu artinya data tadi itu susah untuk terdokumentasikan berurutan sesuai dengan waktunya, karena dalam satu format tadi dia sudah ada 3, misalnya kalau dia ada dokter, perawat, fisioterapis, dia sudah terkolom seperti ini. Sedangkan kalau perawat itu sendiri kan dia ada 3 shift, dia harus mendokumentasikan kegiatan itu dalam 3 shift kan, dinas pagi, dinas sore, dinas malam, itu kan pasti beda-beda pendokumentasiannya. Tetapi di dalam source ya, source kita tadi itu sudah ada semua di situ. Nah, jadi itu tadi, refragmentasi itu artinya tidak kelihatan kapan waktunya itu dia untuk melakukan tindakan atau proses pendokumentasiannya. Kemudian kadang-kadang mengalami kesulitan untuk mencari data sebelumnya tanpa harus mengulang dari awal. Nah, jadi memang mencari datanya agak sulit karena harus melihat dulu data awal-awalnya itu bagaimana ceritanya, ya. Kemudian supervisial pendokumentasian tanpa data yang jelas. Nah, kadang-kadang proses pendokumentasiannya karena dia bersamaan antara dokter, antara perawat, antara fisioterapis, sehingga susah untuk menemukan kejelasan daripada proses pendokumentasian yang ingin dilaksanakan. Nah, kita melihat ada kerugian selanjutnya ya. Jadi memerlukan pengkajian data dari beberapa sumber untuk menentukan masalah. Karena tadi dalam satu format ada kolom yang diisi oleh perawat, dokter, dan juga fisioterapis, sehingga harus lengkap dulu baru bisa dilakukan pengkajian secara lengkap. Nah, jadi harus menunggu dulu yang bagaimana yang dokter, bagaimana pengkajian yang perawat, bagaimana yang fisioterapis, baru muncul suatu pengkajian. Kemudian waktu asuhan keperawatan memerlukan waktu yang banyak, ya. Data yang berurutan bisa menyulitkan dalam tahap interpretasi atau analisis data. Kemudian perkembangan pasien juga sulit untuk dipantau, ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau tadi itu yang pertama kita bahas tentang source oriented record, ya. Artinya proses pendokumentasian itu berdasarkan tenaga profesional masing-masing, ya. Jadi tadi kan sudah kita lihat ya, ada yang dokternya, ada yang perawatnya, ada yang fisioterapisnya. Itu tadi source oriented record. Nah, sekarang kita coba lihat
catatan berorientasi pada masalah atau sering disebut dengan problem oriented record atau POR ya, POR ya, POR. Nah, jadi di dalam problem oriented record ini artinya pendokumentasian itu berdasarkan masalah yang dialami oleh pasien. Nah, kalau tadi source oriented record, pendokumentasian itu berdasarkan sumbernya tadi adalah tenaga profesional, ada dokter, perawat, dan juga ada fisioterapis. Nah, kalau dia problem oriented record, berarti pendokumentasian ini berdasarkan masalah yang dialami oleh pasien. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Jadi mengintegrasikan semua data mengenai masalah yang dikumpulkan oleh dokter, perawat, dan profesi lainnya itu dalam satu lingkup. Jadi digabung. Jadi baik pengkajian dokter, pengkajian perawat, atau pengkajian fisioterapis atau ahli gizi itu menjadi satu dalam satu sumber berdasarkan masalah yang dialami oleh pasien. Nah, 4 komponen dari problem oriented record, yaitu yang pertama adalah ada data dasar, ya, data masalah, kemudian juga ada awal rencana asuhan keperawatan, sampai nanti yang terakhir itu adalah catatan perkembangan. Jadi ada 4 poin. Nah, coba kita lihat ya dulu satu persatu. Nah, di dalam data dasar ini, ya, jadi karena dia data dasar, berarti data dasar ini berisi tentang pengkajian pasien, ya. Apa isi dari pengkajiannya? Jadi data dasar itu berisi tentang pengkajian terhadap pasien. Nah, di data dasar di sini juga ada riwayat penyakit, riwayat kesehatan, pemeriksaan apa yang dilakukan, kemudian juga pengkajian ahli gizi ya dari laboratorium. Nah, sampai dengan data dasar yang terkumpul selanjutnya digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi masalah. Ini hampir persis seperti proses keperawatan. Kalau di awal kita itu kan biasanya mengkaji. Nah, mengkaji, lalu kemudian setelah ketemu dikaji secara lengkap, lalu masuk ke diagnosa keperawatan. Nah, tapi kalau ini setelah dikaji, kemudian masuk ke mengidentifikasi masalah atau data masalahnya apa. Ya, kita coba lihat lagi yang lain. Nah, kemudian daftar masalah. Nah, setelah dikaji secara seksama ya. Jadi kalau pengkajian ini tadi kan bergabung semua ya, pengkajian dokter, pengkajian perawat, pengkajian tenaga profesi yang lainnya ditemukan, kemudian dituliskan di situ di data dasar, lalu masuk ke berikutnya adalah daftar masalah. Jadi dari pengkajian tadi akan ketemulah apa saja daftar masalahnya. Daftar masalah nanti ditulis pertama kali ya, tentu saja di sini dikatakan oleh perawat. Ya, karena perawat yang pertama kali nanti bertemu dengan pasien. Nah, kita lihat lagi selanjutnya. Nah, ini adalah contoh daftar masalah ya. Nah, jadi setelah dia data dasar tadi berupa pengkajian, nah, daftar masalah. Nah, kita coba melihat di sini ya. Kalau misalnya saja yang pertama kali itu dokter yang mengkaji, ya, berarti diidentifikasi olehnya nanti di sana adalah dokter A. Nah, jadi untuk daftar masalah ini ada 5 kolom, ada tanggal, ada nomor, masalah pasien, diidentifikasi oleh dokter siapa, kemudian keterangan. Nah, nomor ini mungkin maksudnya di sini adalah nomor pasiennya ya. Nah, jadi kalau satu, nah di sini apabila pasien mengakibatkan hemiplegia kanan ya. Nah, jadi ini pasien yang stroke, kemudian dia hemiplegia kanan, ini adalah hasil pengkajian dari dokter A. Nah, ini kesimpulannya setelah dikaji, ini kan berupa daftar masalah. Kemudian defisit asuhan keperawatan, ya, kebersihan tubuh, eliminasi makanan. Nah, ini hasil pengkajian dari perawat. Nah, jadi ini adalah contoh untuk proses pendokumentasian tadi yang namanya problem oriented record, ya.
Nah, berbeda kan dengan yang source oriented record yang bersumber dari sumber tadi ya, berdasarkan source dari sumbernya. Nah, ini kalau ini kan problem oriented record, ini untuk daftar masalah. Ya, coba kita lihat lagi yang lainnya. Nah, kemudian setelah tadi kan untuk problem oriented record itu ada 4 komponen ya. Komponen pertama tadi adalah data dasar, kemudian data masalah ya, daftar masalah ya. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga, ini adalah daftar masalah rencana asuhan keperawatan. Nah, dokter itu akan memberikan instruksi-instruksi yang akan diberikan untuk pasiennya. Nah, jadi perencanaan awal ini nanti terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah diagnostik dokter dulu. Nah, diagnostik dokter mendiagnostik apa? Ya. Kemudian usulan terapinya apa? Sampai dengan nanti pendidikan yang perlu diberikan atau pendidikan kesehatan yang perlu diberikan kepada pasien. Nah, ini adalah tahapan untuk daftar masalah rencana asuhan keperawatan. Ya, selanjutnya. Komponen yang terakhir ini adalah catatan perkembangan. Sama aja seperti kita mengevaluasi. Jadi setelah kita lakukan tindakan mulai dari pengkajian, menentukan daftar masalah, kemudian tindakan atau rencana keperawatannya, maka kita akan membuat catatan perkembangan kepada pasien. Apa yang menjadi catatan perkembangannya, ya? Apakah ada kemajuan atau tidak? Nah, proses catatan perkembangan pada problem oriented record ini ada beberapa tipe. Yang pertama adalah SOAP. Nah, SOAP itu kan artinya subjek, objek, ya, analisis, kemudian juga planning. Nah, ini hampir setiap rumah sakit bisa menggunakan SOAP, ya. Kemudian ada juga yang SOAPier. Jadi SOAP tadi ditambah dengan intervensi, evaluation, dan revise, ya. Atau ada juga yang sederhana lagi, nggak ngulang lagi SO-nya, nggak ngulang, tapi langsung ke problem, intervention, dan evaluation. Nah, ini adalah bentuk catatan perkembangan dalam problem oriented record. Nah, kita mungkin baru saja membahas dua daripada model pendokumentasian. Yang dua ini memang kalau Anda sudah sampai ke rumah sakit, loh kok beda. Memang setiap rumah sakit itu sudah mengembangkan masing-masing jenis pendokumentasiannya berdasarkan institusi masing-masing. Tetapi untuk dasar teorinya itu seperti ini tadi, ya. Baik, sekarang kita coba masuk ke berikutnya. Nah, ini adalah contoh format model dari POR ini ya, problem oriented record, hampir sama seperti yang sudah Anda laksanakan, ya. Jadi di sini ada data dasar, artinya data objektif, data subjektifnya ada, lalu daftar masalahnya apa, rencana keperawatannya apa, dan di sananya catatan perkembangannya apa yang mau digunakan, SOAP, SOAPier, atau PIE, ya. Nah, itu apa yang digunakan. Selanjutnya. Nah, ini adalah keuntungan dari penggunaan pendokumentasian dengan problem oriented record, ya. Karena pendokumentasian ini berdasarkan masalah, tentu saja keuntungannya segala masalah pasien itu akan sesegera mungkin untuk diatasi atau diselesaikan, ya. Nah, jadi fokus asuhan itu kepada masalah dari pasien. Kemudian pendokumentasian ini tentang kontinuitas, jadi berkesinambungan. Berkesinambungan kenapa? Karena ada SOAP itu tadi, ya. Jadi SOAP-nya itu nanti akan terus dikembangkan berdasarkan jumlah hari rawat dari pasien. Nah, sekarang kalau Anda ketika di rumah sakit itu untuk catatan pendokumentasiannya masih nggak perawatnya pakai SOAP gitu? Masih. SOAP, SOAPier atau PIE yang mana? SOAP. Ternyata pakai SOAP ya. Ya, selanjutnya, nah di sini ada kerugiannya. Nah, kerugiannya ini karena berdasarkan pada masalah yang mengakibatkan pada pendekatan pengobatan yang negatif, memang tidak fokus terhadap pengobatan.
ya, tidak fokus terhadap pengobatan tetapi terhadap masalah dari pasien. Banyak intervensi-intervensi independen yang bisa dilakukan oleh perawat sehingga meminimalkan penggunaan pengobatan. Nah, kemungkinan adanya kesulitan jika dasar masalah belum dilakukan intervensi atau munculnya masalah yang baru. Nah, ketika daftar masalah belum dibentuk tetapi dia muncul masalah-masalah yang baru. Nah, itu bisa menjadi masalah atau kerugian di sini. Nah, kemudian kalau kita menggunakan Soapier ini kan sebenarnya kayak ulang lagi, ya. Sudah ada subjek, objek, kemudian ada revis, di situ diulang lagi, ya, terulang lagi. Ya, next. Nah, pedoman catatan dari Soapier di sini adalah tentu saja dirujuk dari SOAP, ya. Nah, Ibu rasa kalau Anda di sini tidak ada masalah ya di dalam pembuatan SOAP karena Anda sudah dinas, jadi sudah tahu ya subjek, objek. Kalau subjek itu kan data subjektif, data yang langsung diambil dari pasien. Apa yang menjadi keluhan pasien itulah masuk dalam data subjektif. Kalau data objektif itu adalah data hasil dari pengkajian, ya, pengkajian yang dilakukan oleh perawat. Lalu selanjutnya A-nya ini masuk dalam analisis, ya, analisis data. Jadi data hasil pengkajian yang banyak itu akan dianalisis, kemudian direncanakan apa yang ingin dilakukan. Nah, ini bagian part dari Soapier. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu catatan berorientasi pada perkembangan kemajuan atau progress oriented record. Nah, tadi kita sudah bahas tentang source oriented record, problem oriented record, kemudian juga ini adalah progress oriented record. Jadi berdasarkan perkembangan ataupun kemajuan dari pasien. Nah, dari namanya saja kita sudah tahu, berarti pendokumentasian ini berdasarkan daripada perkembangan perawatan ketika pasien ini sudah dirawat, ya, itu nanti akan dilakukan proses pendokumentasian, ya. Nah, di dalam proses catatan perkembangan ini atau progress oriented record ini ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama ini adalah catatan perawat yang harus ditulis dalam 24 jam. Kemudian ada lembar alur atau flow sheet. Nah, di sini yang maksudnya flow sheet ini artinya Anda itu ketika melakukan pengkajian itu tinggal contreng-contreng saja. Apakah dia mengalami kesulitan cairan, intake-nya berapa, outputnya. Jadi dia tinggal disediakan flow sheet sehingga kita tinggal contreng. Kemudian yang ketiga, catatan pemulangan dan ringkasan. Nah, catatan ini diperlukan ketika pasien ingin pulang. Nah, ini adalah 3 poin penting di dalam progress oriented record. Ya. Sekarang kita coba melihat satu persatu. Nah, tadi kita sudah ternyata bagi. Nah, ketika di progress oriented record ini berarti ketika kita ingin melakukan pendokumentasian, ya, untuk progress oriented record terdiri dari 3 bagian ini, ya. Tetapi di sini tidak dicontohkan bagaimana bentuk format yang ingin dilakukan, ya. Jadi tidak ada contoh formatnya, tetapi biasanya untuk yang flow sheet ini sudah dalam bentuk contrengan. Kan kalau kalian mengkaji itu kan ada yang tinggal contreng. Nah, dianya ada beberapa flow sheet yang bahkan seperti ini. Oke, sekarang kita masuk yang keempat, yaitu charting by exception atau CBA, ya. Charting by exception ini adalah sistem dokumentasi yang hanya mencatat hasil atau penemuan yang menyimpang dari keadaan normal atau standar naratif, ya. Jadi karena ini charting, jadi catatan pendokumentasiannya itu sudah diatur untuk melihat keadaan dari pasien, ya. Keadaan dari pasien
Nah, apakah adanya penemuan-penemuan yang menyimpang dari keadaan yang normal? Nah, ini maksud dari pendokumentasiannya. Nah, komponen dari CBA itu ada dua. Nah, dia sama seperti seperti yang tadi yang sebelumnya, ya. Dia menggunakan flowsheet. Nah, kalau flowsheet ini artinya ada format yang hanya langsung diconteng ketika mengisi, ya. Kemudian dokumentasi dilaksanakan berdasarkan standar praktik keperawatan sehingga mengurangi pendokumentasian tentang hal rutin berulang kali sehingga standar harus spesifik. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Oh, ini nggak ada, balik lagi dari. Nah, berarti di sini untuk charting by exception ini itu cuma dilihat satu itu sudah ada pengkajian, ya, sudah ada pengkajian yang disediakan, di mana Anda mengkaji itu tinggal contreng, ya. Seperti misalnya kalau kalian itu mengkaji misalnya pada sistem pernapasan, bagaimana bunyi napasnya, ya, snoring atau apa, nah itu tinggal milih detak jantungnya bagaimana. Nah, sudah ada pilihan yang nanti perawat itu tinggal melakukan contreng saja. Nah, ini charting by exception, ya. Kemudian yang kelima itu adalah problem intervention evaluation. Jadi kalau kita lihat dari judulnya, untuk proses pendokumentasian ini prosesnya sama seperti tadi ya, PIA, ya. Apa problemnya, apa intervensinya, apa evaluasinya. Penggunaan format PIA tepat digunakan untuk sistem pemberian asuran keperawatan primer. Perawat primer melaksanakan dan mendokumentasikan, perawat asosiat melaksanakan intervensi. Nah, kalau menggunakan PIA di rumah sakit itu tuh perawatnya itu sudah tahu tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Artinya ada perawat yang secara khusus melihat untuk mengkaji pasien, kemudian didokumentasikan, kemudian nanti ada perawat yang khusus untuk melaksanakan tindakan untuk pasien. Nah, karena dia terbagi, ada perawat primer, ada perawat asosiat. Nah, kalau perawat primer dia akan bertugas untuk mengkaji. Kalau perawat asosiat dia yang akan bertugas untuk melaksanakan intervensi. Nah, ini yang ada di dalam model pendokumentasian problem intervention evaluation. Nah, keuntungan dari problem intervention evaluation ini adalah memungkinkan penggunaan proses keperawatannya, rencana intervensi, kemudian catatan perkembangan juga bisa diumumkan, perkembangan pasien mulai dari masuk sampai dengan pulang itu bisa teridentifikasi, ya, melalui pendokumentasian problem intervention dan evaluation. Nah, kerugiannya di sini, jadi untuk problem intervention evaluation ini memang agak sulit digunakan untuk pendokumentasian dalam berbagai disiplin ilmu, ya. Nah, beda dengan yang source oriented record tadi, ya. Kalau source oriented record tadi kan semua tenaga profesi bisa memasukkan hasil pendokumentasiannya. Kemudian pembatasan rencana intervensi yang tidak aplikatif untuk beberapa situasi keperawatan, ya. Oke, kita coba lihat lagi. Nah, ini adalah contoh dari pendokumentasian yang menggunakan problem intervention evaluation, ya. Jadi ada 3 kolom. Kolom yang pertama itu ada tanggal, ada jamnya. Nah, langsung di sini dilakukan pendokumentasian. Nah, ini kan jadi Anda itu sebenarnya sudah bisa mengenali, ya, berbagai macam proses pendokumentasian, ya. Source oriented, problem tadi, charting, by exception tadi, ya, itu memiliki perbedaannya masing-masing. Nah, kemudian proses oriented record ataupun fokus, ya.
Nah, jadi fokus ini adalah suatu proses orientasi dan klien fokus. Jadi dia menggunakan proses keperawatan untuk mengorganisasikan. Nah, jadi catatan perkembangannya ini menggunakan DAR, yaitu Data, Action, and Response. Nah, sekarang kita lihat data itu berarti ada data objektif, ada data subjektif. Action artinya asuhan keperawatan. Respon itu artinya terkait dengan respon dari pasien. Sebenarnya hampir sama ya seperti SOAP, cuma bahasanya aja yang lain. Ya, jadi proses oriented record ini ada 3 komponen, data tadi ya, kemudian action dan juga ada respon. Kita coba lihat. Nah, sekarang apa yang menjadi keuntungan dari fokus ini ya? Jadi istilahnya dia mengatakan kalau fokus itu lebih luas. Nah, lebih luas. Kemudian pernyataan fokus pada tingkat lebih tinggi yaitu adalah diagnosa keperawatan. Nah, kemudian pendokumentasian indeks berdasarkan data fokus. Nah, waktunya juga lebih singkat. Sistem ini mudah digunakan dan dimengerti oleh profesi kesehatan. Nah, kemudian kita coba lihat apa yang menjadi kerugian ya dari data fokus. Nah, jadi dalam data fokus ini itu kadang-kadang bisa jadi bingung perbedaan antara action dengan intervention. Action itu kan sebenarnya sudah melaksanakan. Kalau kita bicara intervention itu kan sebenarnya baru rencana. Ya, itu bisa membingungkan antara action dan intervention. Kemudian penggunaan fokus pada kolom tidak konsisten dengan istilah pada rencana asuhan keperawatan. Dia fokus tetapi dia nulisnya fokus itu terdiri dari DAR, data, action, dan respon. Nah, jadi maksudnya itu ada ketidaksesuaian. Ya. Nah, ini kita coba melihat ya contoh dari format fokus ini tadi. Jadi ada tanggal, waktu, tanda tangan, kemudian fokus. Nah, kemudian ada catatan keperawatan ya dengan kategori DAR. Nah, ini kalau Anda menggunakan sistem pendokumentasian dengan DAR ini tadi atau menggunakan fokus itu contohnya itu seperti ini. Nah, jadi kolom pertama ini kan tanggal. Fokusnya di sini adalah keadaan dari pasiennya. Keadaan pasiennya bagaimana? Ya. Nah, di sini dicontohkan intake cara tidak dibuat. Ini kalau intake cara tidak dibuat ini kayaknya langsung seperti masalah ya, seperti diagnosa keperawatan atau masalah yang terjadi. Nah, disinilah yang DAR-nya tadi. Nah, berikan minuman yang disukai, berikan cairan, anjurkan untuk selalu mencatat setiap intake dan output. Nah, jadi seperti ini contohnya. Yang di atas ini adalah bagaimana cara menulis data, action, dan juga respon. Yang di bawahnya ini adalah contoh dari pendokumentasian menggunakan fokus. Ya. Nah, jadi kita sudah membahas ya terkait dengan proses pendokumentasian. Baik, mungkin demikian ya yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian.